Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi di Reading Dong. Nah, kalau episode-episode kemarin kita udah reading buku-buku non-fiksi kayak Rich Dad Poor Dad, Seni Bersikap Bodo Amat. Nah, kali ini kita beda nih, kita reading buku fiksi karya Terelia yang berjudul Bumi. Ada 3 tokoh utama, yaitu Raib, Sally, dan Ali, anak SMA kelas 1. Jadi kalau dibilang sih ini buku novel remaja, anak-anak. Sudut pandangnya sendiri dari buku ini adalah dari sudut pandang si Raib. Jadi bahasnya sih di sini kebanyakan besar mengupas tentang kehidupannya si Raib, yang kekuatannya itu dia bisa ngilang guys. Dari kecil nih main petak umpet, dia nutup mata gini nih udah hilang gitu badannya, nggak bisa dilihat orang. Bahkan bapak ibunya sendiri pun itu nggak tahu kalau dia bisa hilang. Dia juga nggak bisa ngomong ke teman-temannya kalau dia bisa ngilang. Selain dia bisa ngilang, ternyata waktu dia SMA nih dia baru menyadari juga bahwa dia bisa ngilangin barang-barang. Barang pertama yang dia hilangin yaitu jerawat di mukanya. Jadi malam-malamnya jerawatan nih, paginya hilang jerawatnya. Bisa buka skincare kayaknya. Nah lanjut, si Raib ini sering mengalami penampakan-penampakan sosok di dalam cermin. Sosok tinggi, kurus, jangkung, tirus, kupingnya lancip, bernama Tamus. Tamus ini adalah sosok yang mengetahui si Raib ini punya kekuatan. Oh iya, si Raib ini punya 2 ekor kucing nih ceritanya. Namanya si hitam dan si putih. Jadi warnanya itu belentong-belentong, warna hitam dan warna putih. Tapi ternyata kucingnya itu cuma 1 guys. Bahkan papa mamanya itu ngirain bahwa julukan si hitam atau si putih itu ditujukan Raib ke kucingnya dengan suka-suka gitu. Jadi suka-suka Raib kadang manggil si hitam dan si putih. Padahal menurut Raib kucingnya itu ada 2 ekor kucing kembar. Dan belakangan diketahui bahwa kucing hitamnya itu yang udah beberapa hari hilang itu adalah kucingnya si Tamus yang sudah ditugaskan untuk memata-matai Raib sejak dia masih kecil. Ketiga anak ini itu memiliki seorang guru matematika bernama Miss Selena. Nah, suatu ketika Miss Selena ini main ke rumahnya Raib untuk menyerahkan buku matematikanya. Ternyata ada misteri juga nih di balik sebenarnya apa sih buku ini. Back to tokoh utamanya nih. Keseruan ceritanya sendiri berawal dari sebuah insiden yang membawa ketiga tokoh utama ini berpetualang ke klan lain. Nah, insiden terjadi pada saat ada perbaikan gardu listrik di belakang sekolah mereka bertiga. Jadi ada perbaikan gardu listrik nih, si Raib gak sengaja jalan di sekitar gardu listrik. Nah, tiba-tiba itu si gardu listriknya tuh hampir ambruk tuh. Kabel-kabelnya pada ini goncang-goncang kanan kiri. Nah, waktu itu si Raib itu hampir aja kena sengatan setrum kabel-kabel itu, tapi langsung kabel-kabel dipegang sama si Sally, dihadang sama si Sally. Nggak kesetrum sama sekali, bahkan si Sally ini kayak bisa menyerap energi listrik dari kabel-kabel itu gitu. Nah udah nih si Sally berhasil tuh menghalau kabel-kabel listrik yang mau menyengat si Raib. Melindungi si Raib. Tapi nggak cuma itu aja, ternyata si tiang gardu itu hampir ngambrukin mereka berdua. Nah dalam situasi genting, si Raib ini menghilangkan si gardu itu entah kemana. Nah sama-sama tahu dong akhirnya Sally tahu Raib bisa ngilangin barang, Raib tahu Sally bisa menahan sengatan listrik. Nah saat kejadian itu nggak disangka-sangka di situ ternyata ada Ali yang melihat insiden itu. Tahulah Ali bahwa mereka berdua memang unik. Nah karena otaknya canggih nih, Ali otaknya super kepo, jadilah mereka berteman gitu. Lanjut lagi, pada saat mereka udah selesai nih gardu listriknya hilang, si Ali langsung ingetin kalau mereka bertiga harus ngumpet. Kenapa? Karena Ali nggak pengen nih kedua temennya ini kepergok sama orang lain dan jadi bahan pertanyaan aja gitu. Kenapa mereka berdua bisa selamat dari insiden listrik roboh, tiang listrik roboh. Nah waktu mereka ngumpet di aula sekolahan, tiba-tiba ada gulungan awan nih. Jadi ada kayak pintu gitu dari gulungan awan. Di situ keluar Tamus beserta pasukannya. Pasukannya itu pada pakai baju hitam dengan tonggak-tonggak gitu. Kalau digambarin ini kayak agak
menyeramkan sih. Jadi 3 orang anak dikepung sama pasukan-pasukan ini gitu, pasukan asing yang bisa keluar dari awan. Nah, emang gak logis, namanya juga fiksi ya. Ternyata si Tamus ini pengen nyulik si Raib. Sampai sini belum tahu ya penyebabnya kenapa kok si Tamus ini pengen nyulik si Raib. Tapi kemudian tanpa disangka-sangka mereka diselamatkan oleh Miss Selena yang ternyata dia memiliki kekuatan juga menghantam dengan kekuatan hantaman gitu, jadi kekuatan super gitu lah untuk melawan Tamus. Nah, walaupun Miss Selena ini tidak berhasil melawan Tamus karena ternyata Tamus ini dulunya gurunya Miss Selena, tapi Miss Selena berhasil menyelamatkan ketiga anak ini memasuki pintu awan yang dia buat. Nah, uniknya nih, pintu awan ini ternyata nembus ke kamarnya si Raib. Waktu di kamar si Raib keinget kalau si Miss Selena itu pernah nitipin buku matematika ke rumahnya. Nah, buku matematika ini akhirnya si Ali ngide nih, gimana kalau buku ini itu ternyata bukan buku PR matematika biasa. Si Ali nyuruh si Raib untuk menghilangkan si buku matematika. Tapi ternyata bukunya ini setelah dicoba dihilangkan, dia nggak hilang, tapi berubah bentuk. Si buku ini nih, setelah si Raib buka nih, dia mengeluarkan suatu cahaya berbentuk bulan sabit menghadap ke atas. Gitu, menerangi mukanya Raib dan badan-badan Raib. Setelah cahaya itu menerangi Raib, cahaya itu menyebar ke seluruh ruangan, dan ruangannya si kamar Raib ini berubah jadi ruangan lain. Ternyata ruangan lain itu adalah ruangannya suatu keluarga, bapak, ibu, anak laki-laki kecil. Jadi bapaknya namanya Ilo, ibunya namanya Faye, anak kecilnya namanya O. Mereka juga punya anak laki-laki pertama yang saat itu masih di akademi bernama Ili. Namanya aneh-aneh ya. Nah, melihat ada kemunculan 3 orang anak di rumahnya, mereka bingung kan dengan pakaian yang benar-benar berbeda, dengan mereka kayak bingung nggak bisa bahasanya gitu karena bahasanya bahasa yang asing banget. Dan tak disangka Raib ini tiba-tiba bisa berkomunikasi dengan si Ilo, dengan si kepala rumah tangga yang ada di situ. Makin bingung lah saya sama Raib loh, ini kenapa cuman Raib doang yang bisa ngomong ya gitu. Nah, karena rasa ingin tahu, si Ilo ini menanyakan mereka dari mana. Tapi mereka bertiga nih, mereka main rahasia-rahasiaan. Akhirnya Ilo yang menjelaskan nih, oh mungkin mereka ini kena gangguan teleportasi. Jadi alat transportasinya nih di dunianya si Ilo itu adalah pakai teleportasi. Mirip-mirip dengan Miss Selena dan Tamus. Nah, makin bingung kan nih mereka bertiga, terutama si Ali. Tapi Ali nggak hilang akal. Ali justru meminta Raib buat menanyakan di sini tuh ada apa aja. Nah, si Ilo menyangka mereka bertiga ini datang dari pedesaan. Nah, di lokasi si Ilo sendiri di kota Tisri namanya, itu adalah ibu kota ceritanya nih. Mereka diajak keliling rumah dan perabot-perabotnya super duper canggih, kayak sofa itu bisa gantung dan bisa melayang, dia bisa jalan kemanapun penjuru rumah yang kamu inginkan gitu. Bangunannya sendiri juga aneh gitu, kayak futuristik gitu, lemarinya ada di dalam, kasurnya gantung, bener-bener nggak ada space buat hal-hal yang tidak perlu gitu. Nah, ketika mereka diajak naik ke atap rumah, tambah takjublah mereka. Rumah-rumah di sana bentuknya bulat dengan tiang gede di bawahnya nih, jadi kayak mungkin pentol gitu kali ya. Nah, di bawahnya itu full hijau-hijau hutan lebat. Nah, karena si anak 3 ini tetap nggak mau menjawab, dan saat itu waktu mereka tidur nih, jadi si Ilo inisiatif buat melakukan penggerebekan tasnya si Ali. Nah, di situ dia ketemu buku tulis yang tulisannya itu agak-agak mirip nih sama barang-barang yang sering muncul ternyata di rumahnya. Ternyata saat Raib ini berlatih untuk ngilangin barang, mulai dari pulpen, flashdisk, semuanya itu larinya ke rumahnya si Ilo. Termasuk juga Raib pernah ngilangin buku tulis, ngilangnya ke rumah si Ilo. Nah, sadarnya si Ilo bahwa mungkin mereka bertiga ini datang ke tempatnya si Ilo bukan karena kesalahan jaringan teleportasi semata. Nggak hilang ide, Ilo langsung ngajak mereka ke perpustakaan. Kenapa ke perpustakaan? Karena di situ adalah tempat dari kakek-kakeknya si Ilo berada. Jadi kakeknya si Ilo itu adalah penjaga perpustakaan, tapi bukan penjaga perpustakaan sembarangan. Dia adalah penjaga perpustakaan di bidang
buku-buku yang paling rahasia. Nah, ketika si bapak tua ini ketemu nih, ternyata umurnya udah 2000 tahun by the way. Bapak tua ini langsung tahu dari mana anak-anak ini berasal. Nah, disinilah nih kisahnya semakin menarik. Jadi digambarkan kalau dunia ini itu sebenarnya bukan hanya terdiri dari bumi doang. Dunia ini adalah dunia paralel, yang mana kalau digambarkan kayak ibarat lapangan tuh kotak, itu bisa pasang tiang basket biar jadi lapangan basket, pasang net dia jadi lapangan tenis, pasang gawang dia bisa jadi lapangan futsal, nah semacam itulah. Nah, kakek dari kakek-kakeknya si Ilo ini, kita nyebut saja Af namanya, menceritakan bahwa sebenarnya dunia ini itu bukan cuma terdiri dari klan bulan. Nah, by the way mereka ini kesasarnya di klan bulan ya. Tapi juga ada 4 klan lainnya, yaitu klan bumi, disebut juga klan rendah. Dia bukan nginduk rendah karena kepintarannya rendah ya, walaupun sih di ceritanya tuh emang dia makhluk bumi itu makhluk yang kepintarannya tuh intelijensinya paling rendah lah di antara klan lain. Tapi sebenarnya rendah ini karena mereka benar-benar berpijak di bumi gitu. Klan bulan, nah kalau klan bulan ini adalah klan yang teknologinya itu udah maju banget, mereka tidak merusak alam, makanya mereka bikin rumah-rumah dan bangunan-bangunan tuh kayak pentol-pentol gitu, dan mereka tuh segala pusat bisnis dan lain-lain itu ada di bawah tanah. Cuy, keren banget. Jadi benar-benar alam ini tuh dibiarkan natural, bersih, bahkan sampai di situ jamur tuh setinggi manusia dan kucingnya segede singa. Nah, ada juga klan matahari, mereka ini juga teknologinya expert banget, dan klan bintang. Nah, klan bintang ini adalah satu-satunya klan yang tidak terjamah dan tidak tahu bagaimana peradabannya. Si Af sendiri bingung nih, kenapa mereka bertiga bisa nyasar di situ. Klan bulan, by the way, 1000 tahun yang lalu ada pemberontakan di mana rajanya ini raja gila gitu, gila kekuasaan, dan ingin mengajak koalisi seluruh klan lain untuk menjajah klan rendah atau klan bumi. Karena dirasa klan bumi ini ya harusnya jadi jajahan mereka aja, karena nggak sebanding gitu sama mereka. Tapi di situ warga kota banyak yang menolak. Di situ banyak pemilik kekuatan gitu. Jadi ada klan bulan yang kayak orang biasa aja gitu, pintar tapi biasa. Ada juga klan bulan yang memiliki kekuatan, disebut sebagai pemilik kekuatan. Nah, para pemilik kekuatan yang usianya ribuan tahun termasuk Af itu adalah pihak yang menolak raja gila ini nih. Jadi ya mereka menyerang, mengkudeta kerajaan dan menjadikan klan bulan ini di bawah Dewan Kota. Nah, di saat mereka berempat ini berkonsultasi dengan si Af, ternyata si Tamus ini yang ternyata adalah warga dari klan bulan itu berhasil menguasai Dewan Kota, berhasil menjajah gitu loh, menginvasi. Dan konon si Tamus ini balas dendam karena udah 1000 tahun dia di penjara. Jadi 1000 tahun yang lalu si Tamus ini itu adalah seorang kepercayaan raja, panglima waktu itu, yang bertugas untuk mencari koalisi untuk menyerang klan bumi. Tapi waktu raja kalah, si Tamus dipenjara selama 1000 tahun. Jadi dia keluar dari penjara dan ingin balas dendam gitu. Saat sudah menguasai Dewan Kota, si Tamus ini tahu kalau ternyata si rakyat yang selama ini dicari-cari itu ada di klan bulan. Nah, dilakukanlah pengejaran. Ilo yang tahu bahwa Raib, Sally, dan Alin dalam bahaya langsung diajak untuk mengungsi ke rumah peristirahatan. Nah, si Af ngapain? Si Af sendiri dia melindungi perpustakaan dari serangannya si Tamus. Karena perpustakaan terus akademi itu adalah di situ tempat-tempat terpenting gitu. Tidak disangka ternyata si Af ini selamat dan dia akhirnya mengungsi juga ke rumah peristirahatannya Ilo. Lalu si Af ini menceritakan bahwa dia ngelihat Selena disandera waktu itu di perpustakaan. Ternyata ini adalah akal-akalan Tamus biar si Af ini menceritakan ke murid-muridnya Miss Selena. Nah, murid yang baik itu kan langsung terketukan. Mereka kabur dari rumah peristirahatan dan menuju ke aula perpustakaan tempat Miss Selena disekap. Untungnya di situ sedang tidak ada Tamus, yang ada adalah 5 panglima pemilik kekuatan. Nah, mereka ini menceritakan nih
strategi Tamus untuk menguasai kota. Tamus ingin memberikan kekuasaan klan Bulan kepada yang berhak. Jadi ini ceritanya mundur ke belakang lagi nih, 2000 tahun yang lalu itu sebenarnya putra mahkota dari klan Bulan itu bukan raja yang gila ini, tapi adalah namanya si tanpa mahkota. Si tanpa mahkota ini kalau di klan Bulan itu semacam kayak legenda gitu loh. Legenda klan Bulan turun-temurun bahwa ada yang berhak untuk memiliki kekuasaan atau menjadi raja gitu di klan Bulan. Tapi karena kelicikan dari ibu tiri dan saudara tirinya, si putra mahkota yang dijuluki si tanpa mahkota ini terpaksa dia di penjara bayangan bawah bayangan. Dia di penjara sudah 2000 tahun lamanya. Tamus ini karena merasa dia telah diperdaya nih oleh raja gila yang adalah saudara tiri dari si tanpa mahkota. Jadi kan dendam nih dia pengen mengembalikan kekuasaan si tanpa mahkota ini pada tempatnya. Nah, disinilah plot twistnya. Ternyata si Raib ini adalah cucu dari cucu-cucunya si tanpa mahkota. Nah, Raib ini bisa dikatakan sebagai ya princess gitu ya, putri keturunan darah kerajaan. Dan dia diwarisi dengan buku kehidupan yang bisa mengeluarkan atau melepaskan tanpa mahkota ini dari penjara bayangan bawah bayangan. Itulah kenapa si Tamus ngejar-ngejar si Raib. Mendengar ini, si Raib jadi tahu bahwa selama ini orang tua yang dianggap sebagai orang tua kandung sebenarnya bukan orang tua kandungnya. Dan bahkan dia juga baru tahu bahwa dia bukan berasal dari bumi. Singkat cerita, Raib, Sally, dan Ali berusaha untuk melepaskan Miss Selena atau Miss Keriting. Tapi Panglima-Panglima itu kan gak mau ngelepasin gitu aja dong. Pastilah. Akhirnya timbullah tuh perlawanan-perlawanan. Tapi walaupun Raib sama Sally ini punya kekuatan, pastinya gak sebanding ya dengan kekuatan dari 5 Panglima pemilik kekuatan di klan Bulan. Sampai tiba datanglah Tamus. Makin-makin ya. Saat datang Tamus nih, Tamus tiba-tiba membuka sebuah pintu, bikin pintu gitu dari awan gede yang ternyata itu adalah pintu menuju ke penjara bayangan di bawah bayangan. Nah, dia maksain si Raib nih, kan udah makin terpojok nih si Raib dan kawan-kawan. Dia dipaksa untuk bisa mengeluarkan si tanpa mahkota itu keluar menggunakan buku kehidupan yang Raib pegang. Nah, jadi si pintu ini itu hanya bisa searah gitu, hanya bisa masuk doang nih ceritanya. Tapi kalau mau mengeluarkan dari pintu ini itu mesti ditarik pakai buku kehidupan, dan yang bisa mengendalikan buku kehidupan itu hanyalah Raib sebagai pewaris murni kerajaan klan Bulan. Tapi karena si Raib tahu nih dari cerita Af bahwa si tanpa mahkota ini punya resiko juga, berisiko lah untuk balas dendam gitu, menguasai klan Bulan dan bertindak semena-mena juga, kan nggak ada yang tahu ya. Jadi Raib nggak mau. Dan nggak hilang akal, si Tamus ini mengancam dengan mencoba memasukkan Miss Selena untuk masuk ke dalam lubang penjara bayangan bawah bayangan. Nah, udah makin tersudut nih si Miss Selena, udah dipaksa diancam buat dimasukin ke lubang penjara bayangan bawah bayangan. Si Raib udah lemes banget, udah nggak berdaya, dan si Sally juga udah terkapar gak berdaya, kekuatannya udah nggak ada. Tak disangka ternyata si Ali ini punya kekuatan lain. Jadi walaupun dia satu-satunya dari klan bumi, by the way Sally ini dari klan matahari ternyata, karena dia bisa ngeluarin petir. Si Ali ini ternyata bisa berubah jadi kayak semacam Hulk gitu, jadi beruang gede. Tapi ini bentuknya beruang sih, Hulk kan manusia ya. Ini bentuknya beruang gede gitu, seukuran gede dan punya kekuatan super gitu. Nah, si Ali ini langsung bantai itu semua Panglima pas itu dilempar-lempar doang sama si Ali. Si Ali ditembakin pakai kekuatan gak mempan gitu. Terakhir dia langsung nyengkram si Tamus dan langsung memasukkan Tamus, melempar Tamus ke pintu penjara bayangan bawah bayangan, dan si Tamus terseret lah ke dalam pintu itu. Begitu ceritanya. Apakah ceritanya sudah berakhir? Tentu saja tidak, karena ternyata novel ini adalah novel series. Aku juga baru menyadarinya ketika sudah membaca buku ini hingga akhir. Thanks for watching, semoga ceritanya bermanfaat, semoga menyenangkan buat teman-teman yang ingin lanjut nih seri keduanya tuh ceritanya seperti apa, petualangan Sally dan Ali seperti apa, komen di bawah ya. Assalamualaikum.